tiga buah kapasitor ya, C1 10 mikrofarad, C2 20 mikrofarad dan C3 30 mikrofarad disusun seperti gambar dan terhubung dengan sumber tegangan 10 volt ya. Jadi potensial dari baterai 10 volt, kemudian C1-nya adalah 10 mikrofarad, C2 diketahui 20 mikrofarad dan C3 30 mikrofarad. Hitung kapasitansi ekuivalen dan muatan total yang tersimpan pada seluruh kapasitor. C2 dan C3 terhubung secara seri. Maka untuk kapasitas totalnya kita akan dapatkan dengan menggunakan persamaan C23. Ya, kapasitas totalnya adalah 1 C2 tambah 1 C3. Berarti sama dengan C2 adalah 20 tambah 1 C3 adalah 30. Sehingga dari sini kita akan dapatkan C23 sama dengan penyebutnya menjadi 60, 3 tambah 2 ya, atau 5 dibagi 60. Didapatkan C23 adalah 12 mikrofarad ya. Kemudian setelah itu ya, kita tahu bahwa fenol ya, dihubungkan dengan kapasitor C1, di mana kapasitor C1 diterhubungkan secara paralel dengan kapasitor C23. Sehingga kapasitas totalnya atau kapasitas C123 ya, atau di sini ya kita tulis C123 itu nanti sama dengan C1 tambah C23. Sehingga C123 atau kapasitas totalnya adalah 10 ditambah 12 ya. 12 ditambah 10. Ya, C1-nya tadi adalah 10 tambah 12 sehingga C123 adalah 22 mikrofarad ya, yang berarti muatan yang tersimpan adalah sama dengan C kali V, C total dikali potensial gitu ya. Sehingga muatan yang total yang tersimpan pada seluruh kapasitor nanti akan menjadi 22 dikali dengan potensial V0 10 sehingga Q-nya adalah 220 mikrokulum. Ya, 220 mikrokulum ya. Jadi kalau kita gambarkan ini adalah V0 terhubung dengan kapasitor pengganti C123 ya. Berarti muatan yang tersimpan pada kapasitor pengganti, kapasitor total ekuivalennya adalah 220 mikrokulum. Ya, jadi kapasitansi ekuivalen adalah 22 mikrofarad, muatan totalnya adalah 220 mikrokulum. Tentukan sekarang energi yang tersimpan pada masing-masing kapasitornya. Ya, untuk kapasitor C1, karena dia terhubung langsung dengan baterai, ini soal A ya, tadinya ini soal B. Untuk kapasitor C1 berarti energi yang tersimpan pada kapasitor C1 kita tinggal masukkan setengah C1 dikali V1 kuadrat. Potensial C1 sama dengan potensial baterai karena dia terhubung secara paralel langsung. Berarti U1 adalah setengah dikali 10 kali 10 pangkat min 6 dikali V1-nya adalah 10 kuadrat. Ya, sehingga nanti kita akan mendapatkan kapasitor energi potensial pada kapasitor C1 adalah 5 kali 10 pangkat min 4 Joule. Lalu untuk kapasitor C2 dan C3, di sini kita perlu mencari terlebih dahulu muatan yang tersimpan ya. Di sini kita tahu bahwa kapasitansi C23 adalah 12 mikrofarad ya. C23 adalah 12 mikrofarad. Sini ya. Nah, kapasitansi 12 mikrofarad ini terhubung secara paralel dengan baterai 10 volt. Berarti muatan yang tersimpan ya itu nanti sama dengan C kali V dan muatan yang tersimpan pada C2 sama dengan muatan yang tersimpan pada C3. Ya, Q2 sama dengan Q3 sama dengan C23 dikali V0. Berarti muatan 2 sama dengan muatan 3 adalah 12 kali 10 atau 120 mikrokulum. Ya, 120 mikrokulum. Berarti energi yang tersimpan pada kapasitor 2, U2 adalah setengah Q2 kuadrat per C2. Ya, sedangkan U3 adalah setengah dikali Q3 kuadrat per C3. Ya, kita akan dapatkan nanti U2 adalah setengah dikali Q2-nya adalah sama dengan tadi 120 ya, 120 kali 10 pangkat min 6
kuadrat per C2-nya adalah 20 kali 10 pangkat min 6. Maka energi pada kapasitor yang kedua nilainya adalah sama dengan 3,6 kali 10 pangkat min 4 Joule. Sedangkan pada U3 setengah dikali Q3-nya adalah Q3-nya tadi adalah 120 kali 10 pangkat min 6 ya, kuadrat per C3 ya, C3-nya 30 kali 10 pangkat min 6. Sehingga U3-nya didapatkan sama dengan 2,4 kali 10 pangkat min 6 Joule. Gitu ya. Jadi energi potensial pada kapasitor 2 ya tadi adalah jawabannya sama dengan 3,6 kali 10 pangkat negatif 4 Joule, sedangkan pada kapasitor 3 2,4 kali 10 pangkat negatif 6 Joule. Ya, seperti itu.